Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi bersama keluarga awak kapal Kri Nanggala 402 di Hanggar Lanudal Juanda, Sidoarjo, pada Kamis tanggal 29 April tahun 2021. Laporan wartawan tribunnews.com, Hairul Umam. Tribunnews.com, Jakarta. Politikus PDI Perjuangan PDIP, Majen TNI Purn TB Hasanuddin menyebut, pihak-pihak yang menggugat Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mundur seperti halusinasi. Ia juga menilai desakan mundur terhadap Jokowi menimbulkan kegaduhan mengingat Indonesia masih bergulat melawan pandemi COVID-19. Tahu aturan nggak sih? Mendesak Presiden mundur dari jabatannya, bukan perkara mudah dan perlu proses panjang karena implementasinya tidak sederhana, kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Anggota Komisi DPR RI itu membeberkan dengan konfigurasi koalisi partai politik saat ini proses pemakzulan presiden nyaris tak mungkin. Bila memang terjadi, mekanismenya DPR harus menggunakan hak menyatakan pendapat HMP untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau di luar negeri. Terdapat dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela, UUMD 3, Pasal 79 Ayat 4. Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna, ujarnya. Baca juga, masa sindir Jokowi tak temui buruh pada peringatan May Day tapi nikahan Atta Aurel datang. Hasanuddin menegaskan, keputusan ini akan sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah itu menyetujuinya, UUMD 3, Pasal 210 Ayat 1 dan 3. Bila keputusannya adalah disetujui, maka wajib dibentuk pansus yang anggotanya terdiri dari semua unsur fraksi di DPR, UUMD 3, Pasal 212 Ayat 2. Setelah pansus bekerja selama paling lama 60 hari, hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR, kata dia. Ia menegaskan, keputusan DPR atas laporan pansus dianggap sah bila anggota yang hadir minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir, UUMD 3, Pasal 213 Ayat 1 dan Pasal 214 Ayat 4. Persetujuan DPR ini selanjutnya dilaporkan ke MK disertai bukti dan dokumentasi pelengkapnya. MK kemudian bersidang, dan bila MK menyatakan terbukti maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR, UUMD 3, Pasal 215 Ayat 1, ujarnya. Setelah itu, MPR lalu melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh DPR. Dikatakan Hasanuddin, keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut dinyatakan sah apabila diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, UUMD 3, Pasal 38 Ayat 3. Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengsarkan presiden pilihan rakyat, ucapnya. Bila kemudian ada aspirasi menurunkan presiden lewat aksi anarkis di jalanan, Hasanuddin menegaskan hal tersebut melanggar UU bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar. Inilah demokrasi yang kita sepakati. Diskusi ilmiah mengenai pemakzulan boleh, tapi kalau aksi anarkis soal minta presiden diturunkan di jalanan, itu melanggar ketentuan, pungkasnya. Baca juga, 9 poin petisi buruh untuk Presiden Jokowi. Sebelumnya, koalisi yang mengatasnamakan diri sebagai tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, menggugat Joko Widodo alias Jokowi serta mendesak agar lekas mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 30 April tahun 2021. Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266 PDT, G, 2021 PNJK, PES, dengan penggugat Muhyiddin Jalih dan Terk. TRIBUNNEWSMAKER, Pak Jokowi,
Jika masih ada sisi baikmu, maka mundurlah. Jejak digital Lily Sofia, wanita diduga di video viral balada cinta Munarman dan belakangan disebut sebagai istri kedua mantan sekretaris umum FPI itu. Ditangkapnya Munarman, ama Lily Sofia ikut menjadi perbincangan warganet. Perbincangan ini ramai sehari sejak penangkapan Munarman, Kamis tanggal 29 April tahun 2021 pagi hingga siang. Sosok Lily Sofia terus menjadi tanda tanya. Lalu, mengapa nama Lily Sofia mendadak ramai diperbincangkan seiring dengan nasib Munarman yang ditahan di Polda Metro Jaya Jakarta? Nama Lily muncul usai sebuah video berjudul, Balada Cinta Sekjen FPI, 20 jam bersama Lily Sofia, diunggah oleh akun Twitter bernama Borat Corleone, Bakul Jamu. Baca juga, misteri siapa Lily Sofia di video viral Balada Cinta Sekjen FPI, istri pertama Munarman saksi kunci. Baca juga, Fadli Zon, tuduhan ke Munarman mengada-ada, DS, dulu Anda juga percaya Ratna Sarumpait digebukin. Selain itu Lily Sofia ternyata pernah meminta agar Presiden Jokowi untuk mundur. Jejak digital Lily Sofia. Meski demikian, jejak digitalnya masih bisa ditemukan. Jejak digital Lily Sofia pun diburu netizen. Salah satunya di akun Instagram @lilysofia133. Postingannya disorot netizen. Sebanyak 40 anggota kuasa hukum pengacara akan bela Munarman. Antara foto, salah satunya postingan pada tanggal 25 September tahun 2019. Postingan berupa tulisan dengan background hitam. Mau brepe lagi Rakita yang terluka Pakde, tulis Lily Sofia di akun Instagram @lilysofia133, dilansir tribuntandahubungtimur.com. Adapun isi tulisan di postingannya meminta Presiden Jokowi mundur. Lily Sofia juga meminta agar Jokowi menyadari ketidakmampuannya. Berikut isi lengkap teks yang diposting Lily Sofia. Pak Jokowi, jika masih ada sisi baik dalam diri maka mundurlah. Jangan ikuti hawa nafsu berkuasa, letakkan jabatan. Negeri semakin terpuruk, tak perlu Bapak berpura-pura mampu pimpin negeri. Kami maklum ketidakmampuan Bapak, tolong juga Pak sadari ketidakmampuan Bapak. TTD, demikian isi postingan Lily Sofia. Jejak digital Lily Sofia disebut wanita yang check-in Hotel B. Akun Borat Corleone, Bakul Jamu, mengunggah video berdurasi 1 menit 38 detik itu pada Rabu, tanggal 28 April tahun 2021 kemarin. Akun itu mencuit, Balada Cinta Sekjen FPI. Jadi gak enak sama Kak Emma tapi gak apa-apalah ya Kak Emma biar satu sama. Tak hanya itu, akun tersebut juga menandai beberapa pegiat media sosial, seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi hingga Ade Armando. Dalam rekaman video tersebut, tampak perempuan bernama Lily Sofia tengah berada di meja resepsionis. Berdasarkan teks dalam video tersebut, seorang wanita yang disebutkan bernama Lily Sofia sedang berkomunikasi dengan Munarman. Lalu setelah itu, menuliskan detail nomor kamar yang dipesan oleh Lily Sofia yakni kamar 701. Usai itu, seorang pria diduga Munarman tampak menyusul ke kamar 6 menit kemudian. Setelah 20 jam, kedua orang tersebut tampak check out dengan menggunakan pakaian yang masih sama di depan lift. Tak seberapa lama setelah lift datang, rekaman video itu menunjukkan bahwa laki-laki yang diduga Munarman menggandeng tangan seorang wanita diduga bernama Lily Sofia. Akun tersebut menyambung, ada part 2-nya slow. Mantan sekum FPI Munarman diringkus polisi, diduga menggerakkan orang ikut jadi teroris, foto istimewa. Sampai saat ini, video tersebut masih berbentuk dugaan, apakah kemudian sosok laki-laki dalam video tersebut adalah Munarman atau bukan dan siapakah sosok Lily Sofia sebenarnya, seperti dinukil terkini. Nama Lily Sofia memang sedang dicari. Dari penelusuran di mesin pencari Google banyak orang mengeltik, siapa Lily Sofia? Kini, misteri nama Lily Sofia terjawab sudah. Lily Sofia adalah istri kedua dari Munarman. Itu istri keduanya Pak Haji Munarman, kata Ikhwan Tuan Kota, salah satu tim advokasi Habib Rizik seperti dikutip dari laman Berita Suara, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Menurut Ikhwan, Lily Sofia dengan Munarman sudah menjalin hubungan suami istri sejak 2008 silam. Keduanya dikaruniai satu. Jakarta, Kompas.tv, sejumlah orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis TPUA, menggugat Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mereka meminta Jokowi untuk mundur dari posisinya sebagai Presiden RI.
Melansir laman PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266 PDT, G, 2021 PNJK, PES, dengan penggugat Muhyiddin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi. Gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 30 April tahun 2021. Dalam daftar penggugatnya, tercantum juga nama Egy Sujana yang merupakan Ketua TPUA. Baca juga, Jokowi berjanji Indonesia tidak impor beras, ini syaratnya. Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi untuk mengundurkan diri. Mereka juga meminta pengadilan menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis. Berikut petitium penggugat. 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. 2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. 3. Mengabulkan seluruh gugatan ini. 4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. Koordinator Advokat TPUA, Ahmad Khozinuddin, mengatakan gugatan ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Baginya, di era kepemimpinan Jokowi penegakan hukum dan perekonomian Indonesia menjadi karut-marut. Ahmad menyatakan, gugatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo itu didasarkan pada sejumlah persoalan bangsa, seperti penegakan hukum karut-marut, perekonomian, serangkaian pembohongan publik, melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak dan tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia. Selain itu, Ahmad juga mengatakan kepemimpinan Jokowi membuat gaduh sesama anak bangsa dipotensikan bertikai di negeri ini. Jakarta, tim pembela ulama dan aktivis TPUA, menggugat Presiden Joko Widodo, Jokowi, mundur dari jabatan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat kemarin, Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266 PDT, G, 2021 PNJK, PES, dengan penggugat Muhyiddin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi. Egy Sujana, yang juga Ketua TPUA, juga menjadi salah satu penggugat. Koordinator Advokat TPUA, Ahmad Khozinuddin menjelaskan gugatan ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi bangsa. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi penegakan hukum dan perekonomian Indonesia menjadi carut-marut. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo, disebabkan adanya sejumlah persoalan bangsa terutama adanya fakta atau peristiwa hukum. 1. Penegakan hukum curat-marut. 2. Perekonomian curat-marut. 3. Serangkaian pembohongan publik. 4. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia ini. 5. Membuat gaduh sesama anak bangsa dipotensikan bertikai di negeri ini, papar Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima dari Muhyiddin, Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Sedangkan dalam petitum, selain meminta Jokowi mengundurkan diri, TPUA juga menuntut 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. 2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. 3. Mengabulkan seluruh gugatan ini. 4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. Baca juga, Mayday, buruh minta Jokowi batalkan UU Cipta Kerja. Menanggapi gugatan tersebut, pihak kantor staf Presiden, KSP, pun menyentil balik penggugat. Langsung klik halaman berikutnya. Kantor staf Presiden, KSP, buka suara merespons gugatan tersebut. KSP menilai gugatan menuntut Jokowi mundur itu tidak berdasar. Pertanyaan saya adalah, gugatan yang diajukan Muhyiddin DKK ini, termasuk Bang Egy Sujana, itu dalam konteks secara hukum terpenuhi nggak unsur-unsurnya? Atau sebagai perasaan saja, jadi melihat secara umum, teman-teman ini dibawa perasaan. Bapernya terlalu tinggi, kata tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan kepada wartawan.
Ade mengatakan, mengajukan gugatan memang hak setiap orang. Namun, harus ada alasan hukum yang jelas untuk menggugat Jokowi. Saya tidak membaca pasti positanya, dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Apa yang menjadi alasan hukum mereka untuk menggugat Pak Jokowi? Jangan sampai nanti ikut mati di gat, yang disalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak fair. Apakah Pak Jokowi secara konstitusi benar-benar melanggar konstitusi negara? UUD, tutur dia. Baca juga, Jokowi digugat untuk mundur, KSP minta TPUA belajar hukum. Ade juga menjelaskan, proses mengundurkan diri seorang presiden juga memiliki mekanisme tersendiri yang diatur undang-undang. Menurutnya, TPUA tidak bisa meminta Jokowi mundur dengan seenaknya hanya karena terbawa emosi. Proses mengundurkan diri, ada mekanismenya yang diatur UUD. Itu yang harus dicermati. Kita bisa bilang tidak boleh kita terbawa emosi, dan terbawa perasaan melihat sesuatu, sehingga, ya udah mundur aja Pak Jokowi, itu nggak boleh. Cobalah teman-teman yang mengajukan gugatan ini belajar lagi lah ilmu hukum. Kalau nggak bisa nanti saya kasihkan privatnya, kata Ade.